Rabbil alamin. Alhamdulillahi sultanu ala burhanu al-mabsuti furuju karamu wa ihsan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yu'ridu biha lisanan ma tadamana hujjana min tasdiqin biha wa izan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha lillah ma amarahu bi tablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi abdun arsalahu lil alamin basyiran wa nadhira فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ به من الأمة رسالا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون bapak-bapak hadirin saudara-saudariku sekalian yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluhu, seperti biasa dan alhamdulillah siang ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan pahala yang berlimpah, menambah daripada amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Betapa rugi ketika Ramadan berlalu kita tidak dapat apa-apa. Kata Rasulullah malah dibilang celakalah orang yang ketika mendapati Ramadan namun berlalunya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua berkumpul di sini, alhamdulillah. Dan di depan kita berhadir guru kita bersama Al-Habib Ahmad Al-Idrus yang akan memberikan mau'izah, semoga menambah hasanah, wawasan, ilmu buat kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini segala amal ibadah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu ibadah akan menjadi sia-sia. Demikian sambutan dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Habib Ahmad Al-Idrus. Kepada beliau saya persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, sahabat saya Ustaz Syafiq, alhamdulillah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan karena ini nggak ada makan siang gitu ya, jadi kita manfaatin waktu untuk sedikit mengkaji, sama-sama kita bermubahadah, semoga bisa bermanfaat buat al-fakir dan buat bapak semuanya. Bulan Ramadan tentu adalah hadiah dari Allah bagi umatnya Rasulullah dan belum diberikan kepada umat-umat terdahulu. Begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang bisa kita raih di bulan yang mulia ini. Tentu kalau bisa kita harus tetap menjaga minimal sholat Isya dan subuh itu berjamaah, karena itu dalam sebuah hadis, man shallal isya fil jamaah maka annama ahya nisfal lail. Siapa orang yang melaksanakan isya berjamaah seakan dia menghidupkan setengah malam. Wa man shallal subha fil jamaah maka annama ahya al-laila kullah. Lalu kalau dia kemudian menyempurnakan dengan subuh berjamaah juga, maka antara isya dengan subuh itu seakan-akan dia penuhi dengan ibadah. Begitu besar keutamaan, sehingga kalau kita iltizam atau disiplin melaksanakan dua sholat tersebut secara berjamaah, ulama mengatakan kemungkinan besar kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentu bulan Ramadan begitu banyak sekali keutamaannya. Doa hukum fihi mustajab, anfas hukum fihi tasbih, nafas kita dihitung tasbih, doa-doa kita diijabah. Mungkin ada orang bertanya, saya udah doa tapi nggak diijabah, saya udah minta, ya Allah saya mau A, kenapa nggak dikasih itu yang A yang saya mau itu, kenapa? Sebenarnya bentuk ijabahnya doa itu ada bermacam-macam. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah doa dan saya sampai kirim ke beberapa teman saya karena menurut saya ini doanya indah sekali. Dari seorang cicit Rasulullah berdoa begini,
Ini doa di bulan Ramadan. Banyak kita minta tapi nggak dapat. Nah, kata beliau, fa in abta'a anni, apabila jawabanmu itu lambat ya Allah, yang biasa kita lakukan apa? Adabtu bijahli alaik, aku memprotesmu karena ternyata itu adalah kebodohanku. Wa la'alla alladhi abta'a anni huwa khairun li, karena boleh jadi atau padahal keterlambatannya diijabah doa-doa itu adalah baik bagiku. Li'ilmika bi'aqibatil umur, karena ilmumu yang menguasai segala sesuatunya. Karena kita nggak tahu, maka kita protes Allah. Makanya ada seorang ulama bilang, hati-hati, kita doa ini hati-hati, jangan sampai jadi terbalik. Yang mana yang Tuhan, yang mana yang hamba nih? Yang hamba meminta, nunggu. Jangan sampai kita jadi Tuhan, meminta nyuruh-nyuruh, maksa, begitu. Jadi terbalik, yang mana yang Tuhan, yang mana yang hamba. Jangan sampai. Makanya disebutkan kata beliau nih, falam ara maulan kariman, aku tidak menjumpai Tuhan yang lebih murah hati dan asbara ala abdin laimin minka alaih, lebih sabar terhadap hamba yang gak tahu berterima kasih kepadaku. Aku gak nemu Tuhan yang lebih sabar darimu ya Allah. Ini aku sebagai hamba ini udah kurang ajar, gak tahu diri, tapi kau maha sabar. Udah aku minta, kamu gak kasih, padahal itu memang kurang baik bagiku. Segitunya aku protes terus, marah terus, begitu. Dan panjang doanya. Jadi itu sebagian potongan saja, bahwa kalau doa kita, kata Sayyidina Ali, ketika doa saya diijabah saya senang. Tapi kalau doa saya nggak diijabah, nggak diberikan apa yang saya minta, saya lebih senang lagi. Karena ketika dikasih itu kemauan saya, ketika nggak dikasih itu kemauan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang Pak, mungkin contoh saya doa, ya Allah minta mobil apa misalnya yang mewah, mobil Alphard, terus nggak dapet, ditungguin sama saya sebulan, setahun, 2 tahun, nggak dapet. Terus saya protes, katanya diijabah doa ini nggak dikasih gimana? Padahal dia yang maha tahu itu, dia melihat hati kita nih belum siap. Nanti kalau dikasih apa malah jadi sombong lagi, banyak dosa nanti. Akhirnya dikasih mungkin motor dulu atau mobil yang sederhana, karena kitanya yang belum siap. Atau kadang-kadang mungkin kita udah siap, tetangga kita belum siap. Tetangga kita ngelihat kita punya Alphard, pada gibah nanti. Dapat dari mana tuh? Duit dari mana? Misalnya begitu. Sehingga belum waktunya, atau bahkan mungkin efeknya jadi tidak baik. Sehingga diijabahnya doa itu tidak harus selalu minta A dapat apa. Kata ulama bilang, kalau kita doa itu pasti diijabah. Bentuk ijabahnya itu ada 3. Ada yang minta A dapat A, ada yang mintanya A tapi nggak dikasih A-nya, namun karena doa itu Allah jadi menjaga kita dari bala dan bencana. Kan kadang sering tuh kita mungkin naik kendaraan, tiba-tiba mungkin lagi main HP, sambil main HP gitu, sehingga tiba-tiba kita melihat bahaya, ngerem. Nah, mungkin harusnya karena kelalaian kita itu harusnya kita tak kena tabrak, namun karena doa kita yang gak dikasih tadi, akhirnya Allah jaga kita dari bala dan bencana. Atau yang ketiga, bentuk ijabahnya doa adalah zukhrut lil akhirah, tabungan untuk akhirat. Ini doa, ini pahala siapa ya Allah? Ini doamu yang belum aku berikan di dunia. Kita berikan sebagai tambahan pahala agar pahalamu menjadi lebih berat dibanding dosa-dosa. Pada yang ada apa? Nggak ada ceritanya doa itu nggak dijawab, itu nggak ada. Pasti dijawab. Bentuknya yang beda-beda. Nah, ini kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang terbaik amalan itu adalah kata Nabi, al-wara' an maharimillah. Yang paling baik di bulan Ramadan adalah menjaga diri dari perbuatan haram. Oke, baca Quran baik, sholat istimewa, taraweh luar biasa, tahajud, sedekah, itu istimewa. Tapi yang lebih istimewa dari itu adalah ketika kita mampu menjaga diri kita dari perbuatan haram. Ini ada perbuatan haram di depan kita nih.
ada kesempatan untuk kita berbuat haram, terus kita menghindar. Nah itu kata Allah, saya lebih menghargai itu dibanding ibadah-ibadah. Padahal ibadah itu lebih besar banget, tapi ini lebih besar lagi karena dia menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak berbuat maksiat. Nah itulah kenapa alumni bulan Ramadan harusnya dia membawa banyak sekali ilmu dan pelajaran. Memandang, jangan sampai, ini pandangan kita dan telinga kita adalah jendela hati kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar akan mempengaruhi isi hati kita. Pernah dengar nggak Bapak, biasa kalau bulan puasa ini ada orang bulan puasa nggak boleh gibah, gitu ya. Nah itu satu sisi bagus benar, tapi ya nggak boleh gibah itu bukan hanya bulan puasa aja gitu ya. Emang bulan yang lain boleh gibah kan? Nggak juga. Cuma karena dia ingin menjaga bulan ini jangan sampai ternodai dengan dosa-dosa kita. Begitu. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah ngomongin orang, paling cuma dengerin doang, ya sama aja. Nah, kalau kamu nggak ngasih telinga kamu untuk mendengarkan omongan dia juga nggak akan ngomong. Jadi kata teman saya, udah kalau ada orang mau gibah kita tinggalin aja. Daripada telinga kita jadi banyak dosa, habis kemana? Ya udah, lu ambilin ember aja, taruh depan mukanya dia nih, lu ngomong ember deh, gitu. Jangan ngomong sama saya, ngomong ember aja. Bulan Ramadan Bapak Ibu, Allah berikan, kalau ayatnya kita, enggak ada ibu ya Bapak ya. Kalau Allah sebutkan di ayat yang kita udah hafal semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ternyata adanya bulan puasa bukan Allah nyuruh kita lapar-laparan, aus-ausan, enggak. Ini tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata-kata la'alla itu Pak, dulu waktu kita belajar itu litahqiq dalam Al-Quran, agar engkau benar-benar bertakwa, agar engkau berubah, pribadimu itu berubah. Nah itu itu merupakan tujuan dari diwajibkannya berpuasa. Nah sekarang kita bertanya, kenapa ada orang puasa nggak bertakwa? Ada orang puasa nggak bertakwa. Ini gimana nih? Katanya puasa biar bertakwa. Ini puasa atau belum bertakwa? Bagaimana? Nah berarti harus ada yang diperbaiki. Tadi Ustaz Jepi bilang harus dengan ilmu. Kita ini berbuat harus dengan ilmu, jangan sampai salah. Bil ilmi ursiltu, saya diutus kata Nabi dengan membawa ilmu, mengajarkan ilmu. Nah makanya di dalam kitab Minhajul Abidin katanya yang bikin orang nggak bertakwa itu ada 5. Kalau 5 ini bisa kita hilangkan, kita bertakwa. Yang pertama, awwaluha al-qana'atu bil jahli. Ini saya singkat aja, masing-masing singkat. Habis itu kita, karena udah waktu udah 10 menit lebih. Awwaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama yang bikin orang nggak bertakwa adalah dia qanaah dalam jahilnya, dalam ketidaktahuan dia. Qanaah itu kan merasa cukup. Dia nggak tahu tapi dia ya udah deh nggak apa-apa deh, tenang-tenang aja. Saya kebetulan sering bimbing haji dan umrah. Waktu itu ada waktu haji beberapa tahun lalu itu kalau nggak salah berapa tahun lalu lupa. Kebetulan wudhu bareng sama jamaah saya. Ayo deh, saya juga kebetulan mau ngalang mandi nih wudhu di dekat masjid tuh. Wudhu, saya kelar duluan. Habis itu lagi nungguin aja, sambil nungguin gitu, sambil lihat-lihat. Terus mata saya memandang ke arah jamaah saya ini yang lagi wudhu gitu. Ternyata wudhunya berantakan. Astagfirullah, hati saya gimana? Jadi kemarin dia tawaf, sholat, gimana kisahnya nih kalau begini? Akhirnya begitu jamaah udah pada nggak ada, saya Pak, kita wudhu bareng nih Pak, wudhu bareng. Ayo, saya wudhu bareng. Nah begitu Pak. Oh iya, saya keliru ya. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak perbaikin. Nah, jangan nggak tahu tapi nggak mau belajar. Nanti kalau bisa pulang dari haji nih, ya Bapak cari buku haji, belajar fikih, apa aja rukun-rukun sholat, apa aja membatalkan wudhu, dan itu harus belajar.
Enggak terlambat, enggak ada kata terlambat. Ayo belajar Pak. Ya, belajar bismillah. Oh iya, siap. Akhirnya dia ngaji tuh, dia panggil guru fikih. Enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat. Jadi pada terus salah, ya. Yang lalu banyak-banyak istighfar deh, mudah-mudahan dimaafin Allah. Yang sekarang belajar. Oh iya, baik. Belajar ya. Akhirnya tentu banyak perbaikan. Jadi memang perlu ilmu dalam ulama. Yang kedua, yang bikin orang gak soleh dan gak bertakwa itu adalah al-hirsu ala dunia, tamak terhadap dunia, berlebihan mengejar dunia. Dunia ini cuma kata Nabi darul mamar, tempat mampir, bukan tempat tinggal, bukan. Ibaratnya kita dari sini mau ke Surabaya, mau tinggal di Surabaya, mampir di Semarang. Ini Semarang bentaran doang, gak usah bikin ini siapa, gak usah. Cuma mampir sekedarnya aja. Ntar tinggal di Surabaya, bangun dah tuh rumah yang cakep di Surabaya, siapin dah tuh kendaraan yang nyaman dan lain sebagainya. Begitu pula di dunia, sekedarnya aja. Bangun rumah di akhirat kita dengan berbanyak ibadah, dengan berbanyak sedekah, dengan sholat yang rajin, baca Quran dan lain sebagainya. Itu yang rumah selamanya kita. Dan luar biasa puasa ini mengajarkan kita untuk ternyata Pak, ini berapa hari lalu saya diundang podcast sama ada 2 pendeta. Pendeta itu tanya sama saya begini, kenapa sih kita disuruh atau umat Islam disuruh puasa, kenapa disuruh harus lapar-laparan itu kenapa harus berhaus-hausan itu kenapa? Terus saya tanya kebetulan berhadapan gitu kan ya, saya bilang, ini baju punya siapa ya? Baju yang dia pakai tuh punya saya kan? Kalau saya larang-larang, gak boleh pakai gimana? Ya kan punya saya, kok dilarang-larang? Kata dia gitu. Oke, nah sekarang umat Islam itu disuruh puasa supaya sadar bahwa makanan dan minuman yang di rumahnya dia itu bukan punya dia. Kalau punya dia mah, dia bisa protes. Ya Allah, kenapa pakai dilarang-larang nih beras? Saya mau makan nasi, air minum, kenapa ini punya saya? Saya beli pakai uang saya, kerja hasil kerja saya. Kan harusnya kita bisa protes kalau memang itu punya kita. Tapi di situ Allah ingin menyadarkan kita, kamu gak punya apa-apa, semua punya saya dan saya dititipin ke kamu. Kalau saya mau ambil, saya berhak. Kalau Allah mau ambil tuh harta kita, bisa. Allah mau ambil jabatan kita, bisa. Allah mau ambil bahkan istri anak-anak kita, bisa. Karena punya dia semua. Makanan punya dia, kalau dia larang kita ya kita gak boleh protes. Kita dititipin, kan lahir gak mau apa-apa, dititipin sama Allah, ini ada harta nih, di jabatan, di rumah, di motor, di mobil, ya kelola dengan baik. Begitu umat Islam dibikin sadar dengan puasa bahwa kita gak punya apa-apa. Mati, kita nih nanti mati nih, gak bisa kita minta, tuh kemana duit, turunin, ada mobil turunin di kuburan, gak bisa, apa bukan milik kita, bukan punya kita, titipan. Nah puasa intinya adalah membuat kita jangan sampai tamak terhadap dunia. Tujuan kita akhirat, dunia tempat lewat mampir. Yang ketiga, al-syuhu bil fadl. Puasa mengatakan kita nggak boleh pelit. Kata Nabi, berbagi dong, kasih dong makanan. Waktu Nabi sampai harus menjanjikan banyak pahala. Kalau kamu kasih makan, pahalanya begini. Sampai orang jadi semangat pada berbagi tuh para sahabat semuanya. Waktu itu ada orang miskin di kalangan para sahabat, angkat tangan. Walaysa kulluna yaqdiru ala dzalika ya Rasulullah. Gak semua kita mampu ngasih makan orang. Terus gimana caranya tuh supaya saya dapat pahala yang gede gitu? Sedangkan saya gak punya duit. Buat di rumahnya kurang, apalagi mau ngasih orang. Apa kata Nabi? Di rumah ada korma gak? Korma ada ya Rasulullah. Nah itu korma belah 2. Itu 1 biji korma belah 2, setengahnya kasih orang. Di rumah ada air kan? Air ada, ambil segelas kasih orang. Jadi sebenarnya Nabi itu bukan lagi mengharuskan kita ngasih harus seporsi, ada lauknya ini ya, enggak. Nabi cuma pengen ngelatih kita, perhatiin dong orang lain. Jangan cuma kamu terus yang dipikirin. Kamu makan apa dibukain, keluarga makan apa, ya jangan itu mulu. Orang ini di luar makan apa, orang di luar ada nggak minumannya, orang luar ada nggak
kasih, bagi. Nah, Nabi pengen melatih jiwa sosial dalam hati kita supaya punya keinginan untuk berbagi dan supaya sifat pelit itu hilang. Nggak ada ceritanya Nabi pelit itu nggak ada, wali pelit nggak ada, semuanya dermawan. Yang keempat, ar-riya'u fil amal, pamer dalam ibadah. Puasa ngajarin kita supaya ibadah itu hanya karena Allah. Kita puasa, kalau puasa kita ini bukan karena Allah, misalnya kita puasa biar dilihat orang aja, maka kalau misalnya begitu, kita ketika di kamar sendirian kita minum. Kenapa? Karena orang nggak ada yang lihat. Udah deh, aman deh. Mungkin kayak waktu kecil dulu. Waktu kecil karena kita belum tahu apa itu puasa karena Allah, ikhlas dan sebagainya, boleh jadi kita kumur-kumur dalam wudhu 3 kali, keluarin cuma 2 kali doang. Atau di kamar kita minum. Kenapa? Karena belum menyadari tentang keikhlasan. Puasa kita walaupun di rumah sendirian nggak ada orang, kita nggak bakal makan. Kenapa? Karena kita puasa bukan buat dilihat orang. Puasa kita bukan buat dipuji orang, tapi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-ijabu bil ra'yi, merasa diri paling benar. Nah, ini juga sebuah sifat yang menjauhkan kita dari ketakwaan. Nabi Muhammad aja udah serba tahu segala-galanya, tetap hargai orang kalau ada orang bicara. Saya punya usul ya Rasulullah, silakan. Padahal sebenarnya Nabi nggak perlu. Nah, udah dapat ilmu dari Allah segala-galanya, udah dapat wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, rasa itulah yang membuat kita jauh dari kesolehan dan ketakwaan. Kalau 5 sifat ini berhasil kita hilangkan, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang bertakwa, dan tujuan puasa yaitu la'allakum tattaqun bisa kita raih mudah-mudahan. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas, yang membuat kita semakin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bib, sedikit aja Bib. Ya. Ada kata dikit terakhir kan bicara tentang doa. Kalau doa kemudian nazar gimana tuh Bib? Itu juga bagus juga tuh, bernazar untuk satu doa atau satu hajat, itu juga biasanya sangat besar kemungkinannya untuk mustajab. Ya Allah, saya punya satu keinginan, satu hajat A, jika engkau berkenan memberikannya kepadaku, maka aku bernazar untuk. Nah, itu ajaran Nabi, itu ada di Al-Quran juga. Suatu hari keluarganya Rasulullah ada yang sakit, maka Nabi suruh orang tuanya, kamu nazar ya, kalau anak kamu sembuh, kamu akan puasa 3 hari. Oke, siap ya Rasulullah. Nazar, ya Allah, anakku sakit, kalau kau berikan kesembuhan, aku akan puasa 3 hari. Akhirnya Allah sambungkan, dan itu terekam dalam surat Al-Insan gitu ya. Hal ata al-insan hina min ad-dahr wa lam yakun syai'an madhkur. Apa sih itu? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Mereka menjalankan janji nadarnya dan mereka takut akan hari akhir gitu. Baru kemudian mereka berpuasa tuh. Terus pada saat puasa setiap mau buka ada yang datang 3 hari berturut-turut mas minta makan. Akhirnya mereka kemudian membuat satu statement, inna ma nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan kalian karena Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami nggak mengharapkan balas puji apapun. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami takut akan adanya hari akhir. Fawaqahum Allahu syarra dzalika al-yawm, maka Allah akan jaga dia dari keburukan hari akhir nanti. Nazar dan nazarnya harus ditunaikan. Ada, saya punya teman suka main sama saya, dia itu sampai besar sekolah TK awal SD nggak bisa ngomong. Ternyata ayahnya pernah nazar dulu kalau lahir dengan selamat dia mau ziarah ke Sultan Hasanuddin Banten. Nah, kapan dia bicara, sekali waktu ada tamu bapaknya nih, terus tamunya minta temenin dong ziarah ke Sultan Hasanuddin Banten. Yaudah ziarah. Nah, si anaknya dibawa ke Sultan Hasanuddin Banten. Ini anak udah waktu itu SD kelas 1, nggak bisa ngomong. Sampai Sultan Hasanuddin spontan, nggak tahu kayak dari off ke on gitu, tiba-tiba ngomong, "Abah, tadi aku lihat." Abahnya, "Kok bisa ngomong?" "Kenapa?"
Tadi aku jalan ke sana ada menara besar ini yang baru keingetan, ya Allah, waktu dia lahir saya nazar mau ziarah ke sini. Nah, begitu ziarah langsung diberikan kemudahan. Jadi nazar dan jangan sampai tidak ditunaikan nazarnya. Banyak orang lupa, saya nazar itu, tapi lupa nazar apa ya? Nah, itu bagian dari tanda-tanda bahwa dia meremehkan gitu atau tidak serius dalam ingin menunaikan haknya Allah di sini. Jadi nazar kalau bisa dicatat, tulis. Nah, itu bagian dari tata cara supaya doa kita mudah untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah, ini diingetin dengan beliau. Jazakumullah khair. Baik, kita tutup acara ini karena waktu yang tidak mengizinkan. Kita tutup dengan doa. Doa. Insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dan syafaati habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baiti wa zurriyyatihi wa lillahi ma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walhamdulillah ya Allah ya Mahbub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan li'abi'ana wa likafir madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا Allah ya Karim. Demikian sedikit, maka manfaat, lebih kurang mohon maaf. Pada Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه